Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sangat baik kepada kita. Kita masih diizinkan Tuhan, kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menyanyikan satu pujian yang diambil dari PPK nomor 12. Suci, 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 ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai kami hingga kami bisa mengikuti ibadah kami di rumah kami masing-masing, dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan online. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir, dan berkati juga jemaat-jemaat yang lain yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing ataupun di gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Tiba saatnya kita akan membacakan ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya ke-9. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Demikianlah ayat emas kita pada pagi hari ini. Dan mari kita bacakan ayat hafalan kita selama 1 tahun di 2020 yang terambil di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat ke-22a. Filipi pasal yang pertama ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Demikianlah ayat emas kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan kita akan mendoakan beberapa pokok hal. Yang pertama adalah kita akan doakan kesetiaan gereja di dalam memenuhi atau menjalankan panggilannya. Dan yang kedua kita akan mendoakan untuk persiapan Natal yang tinggal beberapa bulan lagi sudah dekat, dan kemudian pertumbuhan iman jemaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami di setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Kami mau mendoakan yang pertama untuk kesetiaan ya Tuhan di dalam gereja kami maupun di gereja-gereja di tempat lain dimanapun mereka berada, dalam memenuhi atau menjalankan segala visi misi maupun panggilan yang telah Engkau berikan ya Tuhan di dalam setiap tugas yang mereka jalankan, dalam melayani Engkau, dalam mencari jiwa, dalam setiap kehidupan, dalam setiap apa yang akan mereka kerjakan. Kiranya biarkan Engkau terus memimpin ya Tuhan, Engkau yang melindungi dan Engkau yang menyertai ya Tuhan. Biarlah Engkau bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan, agar anak-anak-Mu bisa menjadi lebih setia lagi dalam menjalankan visi dan misi gerejanya masing-masing. Kami tak lupa juga untuk berdoa untuk persiapan Natal ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal dalam beberapa bulan lagi. Kiranya apa yang bisa menjadi persiapan kami, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami butuhkan, kiranya Engkau yang mencukupkan dan memperlengkapi ya Tuhan. Juga dalam segala hal pandemi seperti ini, biarlah Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberikan penyertaan yang baik di dalam masa-masa seperti ini. Biarlah kami tetap bisa merasakan Natal, agar kami ingat akan kelahiran Tuhan yang terus menjadi
simbol bahwa Engkau adalah penyelamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Biarkan Engkau yang memberkati ya Tuhan mereka satu persatu dimanapun mereka berada dalam segala kehidupan mereka, dalam mencari Engkau, dalam mencari kebenaran-Mu. Biarkan mereka terus Engkau bimbing dan Engkau ingatkan agar mereka bisa bertumbuh dan lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam masa pandemi ini kiranya Engkau terus memperlengkapi dan menyertai kami dimanapun kami berada dan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyerahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita beroleh kesempatan untuk bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Nya. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan dan anugerah Tuhan untuk menolong kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong, Tuhan topang kami supaya kami dapat
menikmati hari ini, menikmati firman-Mu dengan segala sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang kami alami. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan pada pagi hari ini, agar mereka sungguh-sungguh boleh menikmati kuasa dan kemurahan Allah melalui firman Tuhan. Demikian hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu gereja di masa pandemi. Tantangan atau kesempatan. Gereja di masa pandemi. Ini adalah tantangan atau kesempatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemik ini menjadi tantangan tersendiri gereja di zaman ini. Tantangan tersendiri di mana gereja harus sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan untuk dapat terus bertahan atau terus dapat melakukan tanggung jawabnya, tidak hanya sekedar bertahan, tetapi benar-benar di tengah-tengah situasi yang demikian, gereja boleh tetap melaksanakan panggilannya di tengah-tengah dunia yang sesat ini. Memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan ini sangat melululantahkan keadaan gereja. Gereja seakan diporak-porandakan. Gereja seakan mengalami tantangan di mana dihentikan dari segala aktivitasnya. Tetapi kita sadari bahwa tantangan apapun tidak mungkin dapat menghentikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena Allah sendiri yang telah memulai pekerjaan ini. Allah sendiri yang telah mendirikan jemaatnya. Allah sendiri yang berkuasa di atas gerejanya untuk terus-menerus memimpin gerejanya melaksanakan panggilannya dengan setia. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana gereja melihat hal ini? Bagaimana gereja memandang keadaan saat ini? Apakah gereja memandangnya sebagai tantangan di mana gereja tidak lagi dapat melakukan apa-apa? Gereja benar-benar menjadi mati. Gereja benar-benar menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana biasanya, seperti di masa-masa sebelum pandemi. Atau sebaliknya saudara-saudara, justru gereja melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Apalagi hari-hari ini dengan segala kecanggihan teknologi, justru gereja tidak lagi terfokus kepada pelayanan internal jemaat saja, tetapi justru semakin banyak orang mendengarkan Injil. Karena pelayanan melalui teknologi ini saudara-saudara bisa jauh lebih luas lagi. Maka tantangan atau kesempatan bergantung gereja melihat seperti apa. Tetapi yang perlu kita sadari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah sendiri oleh kemurahannya di dalam kasih-Nya yang kekal, Dia sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah dunia ini, hadir di tengah-tengah umatnya, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes, saudara-saudara, pasal yang pertama, bahwa Allah sendiri berkemah di tengah-tengah umatnya. Allah berkemah, berdiam di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan bahwa Dia peduli. Dia sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Dia sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya, orang-orang pilihannya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja
tentu harus memikirkan hal ini baik-baik, bahwa jikalau Allah sendiri di dalam kasih-Nya yang kekal itu telah hadir di tengah-tengah dunia ini, itu artinya bahwa Allah sungguh memperhatikan dunia ini di tengah-tengah tantangan yang begitu berat, di mana dosa telah merusak manusia, dosa telah merusak dunia ini. Di tengah-tengah tantangan yang demikian, justru Allah tidak berdiam diri. Allah menunjukkan kepeduliannya dengan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kehadiran Allah itu dibuktikan dengan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Yesus Kristus telah melaksanakan kasih itu, saudara-saudara, mewujud nyatakan kasih itu di tengah-tengah dunia ini, melayani sedemikian rupa. Mari saudara-saudara kita pikirkan bersama-sama bahwa gereja itu adalah lambang kehadiran Allah sebenarnya. Di mana Allah hadir melalui Yesus Kristus, dan setelah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, Allah memberikan amanat kepada gereja untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tahu bahwa kehadiran Allah itu bukan hanya sekedar kehadiran yang sementara, tetapi kehadiran Allah itu adalah kehadiran yang kekal. Dia sungguh-sungguh setia, saudaraku, karena Allah sendiri yang memulai di dalam kasih-Nya. Ia mencari manusia, Ia menemukan manusia itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya sekedar mencari, tetapi Allah sendiri rindu untuk membangun hubungan, membangun relasi dengan manusia. Bahkan kita dirindukan, diinginkan oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umat-Nya. Ini adalah satu bukti bahwa Allah itu serius hadir di tengah-tengah umat-Nya, sekalipun di tengah-tengah tantangan yang sungguh berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat pendatang yang menerima surat daripada Petrus itu, yaitu jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan di Bitinia, saudaraku. Mereka juga walaupun tidak menghadapi sebagaimana yang kita hadapi hari ini, mereka tidak menghadapi virus corona, tetapi ada satu tantangan berat bagi mereka pada waktu itu, yaitu penganiayaan. Penganiayaan di mana mereka mengharuskan mereka tersebar kemana-mana karena penderitaan yang begitu berat. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menguatkan mereka bahwa kamu adalah umat pilihan Allah. Kamu adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bagian daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka tidak boleh lemah, tidak boleh terpuruk, tidak boleh hanya menutup diri dan memikirkan diri sendiri, tetapi justru harus menunjukkan sikap hidup sebagaimana Allah yang setia. Di dalam kasih-Nya yang kekal itu menunjukkan kesetiaannya untuk mencari dan menemukan manusia yang terhilang itu. Dia ingin manusia yang menjadi pilihannya itu menjadi umat kepunyaannya, yang dapat menjadi perpanjangan tangannya di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja harus terbuka dengan hal ini. Jikalau Allah sendiri dengan begitu seriusnya untuk mencari umat dan membangun relasi dengan mereka, Ia ingin menjadi bagian daripada manusia itu sendiri agar mereka menjadi umat kepunyaannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bertahan untuk tetap menutup diri karena kita tahu bahwa tantangan yang kita hadapi adalah tantangan yang sungguh berat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Allah bukan saja mencari dan menjadikan kita miliknya, tetapi Dia juga, saudaraku, ikut merasakan, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ya, kalau kita baca di dalam Ibrani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Dia adalah imam besar yang ikut merasakan apa yang kita rasakan.
Dia adalah seorang imam besar yang merasakan keadaan manusia yang berdosa itu, merasakan bagaimana penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa itu sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah Allah yang begitu care. Dia Allah yang begitu peduli kepada manusia yang berdosa ini. Bahkan dia memberi hidupnya. Dia memberi hidupnya, rela berkorban bagi manusia, sampai pada titik terakhir dia mati di atas kayu salib. Semua ini diberikan oleh Allah sebagai bukti bahwa Ia sungguh setia kepada janjinya, kepada umatnya. Kehadirannya yang memberikan pengharapan kepada manusia itu dinyatakan melalui kehadiran daripada Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib, bahkan mati dan bangkit kembali untuk memberikan pengharapan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kita alami hari ini, di tengah-tengah pandemi yang telah meluluhlantahkan keadaan gerejanya, apakah kita menghilangkan akan esensi daripada kehadiran Allah itu di tengah-tengah dunia ini? Ingat saudaraku, bahwa gereja ada karena Allah telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mendirikan jemaatnya, mendirikan gerejanya untuk menjadi tempat di mana firman Allah, di mana kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, jikalau gereja hanya memandang situasi yang ada sebagai tantangan yang tidak dapat ditaklukkan, sungguh ironis, saudara. Sungguh memprihatinkan sebuah gereja yang demikian. Nah, karena itu mari kita bergumul bersama-sama. Bagaimana di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah tantangan yang kita alami, kita melihat sebuah kesempatan di mana kita sebagai gereja Tuhan, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah keluar daripada penderitaan karena dosa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, harus memikirkan bagaimana kita menunjukkan akan kasih Allah itu secara nyata. Kita menunjukkan kehadiran Allah itu secara nyata di tengah-tengah dunia ini, agar dunia yang telah kehilangan pengharapan beroleh pengharapan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang hadir di tengah-tengah ketiadaan harapan justru menjadi gereja yang dapat bangkit dari tengah-tengah keterpurukan. Saudaraku, mungkin menjadi pengalaman kita bersama ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, maka seringkali justru kita menjadi terpuruk. Tetapi ketika kita mencoba di tengah-tengah keadaan yang sulit ini mau memikirkan berbagi kepada orang lain, justru kita akan beroleh kekuatan, beroleh kemampuan untuk terus berkarya. Karena Allah telah berjanji Ia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Dan janji Allah itu sungguh-sungguh nyata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka gereja tidak hanya melihat pandemi ini sebagai sebuah tantangan, tetapi justru harus melihat di dalam sebuah cara pandang Allah, bahwa di tengah-tengah tantangan itu gereja harus siap meneruskan misi Allah itu, menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah dunia, dan kehadiran Allah itu sungguh-sungguh benar dapat dinyatakan secara real, saudaraku, yaitu bagaimana gereja hadir, bagaimana gereja benar-benar care kepada dunia ini, bagaimana gereja memperhatikan dengan senantiasa rela berkorban. Tentu di awal-awal pandemi gereja kita juga sudah mengambil bagian itu, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Benar, saudaraku, memang kita juga mengalami kesulitan, tetapi kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita hidup karena Allah, gereja bertahan karena Allah, maka tidak boleh memikirkan bahwa gereja tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja bertahan, gereja ada hanya karena kasih karunia,
maka mari kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu meneruskan misi Allah itu dengan menyiapkan diri untuk memperhatikan, untuk rela berkorban, sebagaimana Kristus sendiri telah merelakan dirinya untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan menghadapi Natal. Natal tentunya biasanya gereja dengan begitu serius memikirkan bagaimana harus membuat acara, bagaimana harus menata ini dan itu. Saatnya bagi kita hari ini untuk justru mengubah konsep itu. Kita tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi gereja harus hadir di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak orang menghadapi kesulitan, ada begitu banyak orang yang menghadapi tantangan, yang kehilangan harapan. Bagaimana gereja hadir menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menunjukkan bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Saudara dan saya dipanggil untuk itu. Kita dulu adalah orang-orang yang tiada harapan. Tetapi oleh karena Kristus, saya dan saudara memiliki pengharapan itu. Apakah kita berdiam diri saat kita telah menikmati pengharapan itu? Tentu saja tidak. Allah memanggil saya dan saudara untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Karena itu ambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Kesempatan sungguh terbuka buat saya dan saudara. Terbuka buat gereja Tuhan. Sekalipun gereja Tuhan tertutup atau pintu-pintu tertutup gara-gara pandemi, tetapi semangat spiritual daripada gereja itu, semangat rohani untuk menumbuh kembangkan iman daripada umat Allah, serta memberitakan Injil tidak akan pernah tertutup. Secara fisik gereja boleh tertutup, tetapi secara rohani gereja terus bergerak untuk melakukan misi Allah itu. Siapakah yang akan pergi melakukan itu? Saya dan saudara telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk menceritakan, memberitahukan tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah itu kepada dunia ini. Siapkan diri kita, saudaraku. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kasih di tengah-tengah pandemi ini. Justru ketika kita mau mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah, justru berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mengumpulkan persembahan kita, dan kita akan mengumpulkannya sambil menyanyikan pujian yang terambil dari PPK nomor 26B, Ku Mau Setia. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau gagah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku
kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah mengikuti ibadah dengan baik ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sedikit yang kami kumpulkan ini, semuanya yang daripada Tuhan, kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini menjadi berkat dan bisa dipergunakan dalam pelebaran kerajaan-Mu, terutama di GPK Sidoarjo. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.